Oke, kita akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu mengenai logistic regression. Oke, seperti biasa, jadi outline-nya lumayan banyak, cuma sebenarnya kita akan membahas mengenai logistic regression, yaitu di mana linear regression itu digunakan untuk melakukan proses klasifikasi. Jadi kemarin kita sudah belajar regression untuk regression, ya namanya juga regression. Nah, kalau di sini sebenarnya lebih ke arah regression model yang digunakan untuk klasifikasi. Ya, inilah sumber materialnya. Silakan kalau misalkan mau dibaca lebih lanjut. Oke, di sini kita akan bahas linear regression untuk melakukan linear classification ya. Jadi setiap kelas itu ada region atau wilayah di mana mereka itu biasanya terletak kalau misalkan di feature space-nya itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya di sini kita melihat ada dua buah kelas lingkaran dan kelas X ya. Mereka itu at the base case mereka terpisah di dua tempat yang berbeda. Jadi kita ingin melakukan klasifikasi. Jadi sebenarnya yang kita lakukan adalah mencari decision boundary, ya bisa berbentuk line, bisa berbentuk plane, bisa berbentuk hyperplane, di mana hyperplane itu akan memisahkan dua area yang dimana satu kelas, misalnya di sini kelas lingkaran, di sini kelas X. Nah, sama seperti linear regression untuk regression sendiri, untuk dua kelas ya, untuk two class linear classifier, we learn a function seperti ini. Bisa dilihat bahwa sebenarnya functionnya itu mirip ya, jadi sebenarnya hanya perkalian matriks antara W dan X, W itu weights, X itu adalah fiturnya sendiri, dan di sini ada yang biasa kita sebut sebagai bias, maksudnya weights itu tidak tergantung dari nilai X itu sendiri. Nah, di mana kalau misalkan kita hasilkan di mana selain ada fitur, tapi juga kita mempunyai Y di sini ada label. Ya, jadi seperti biasa W are parameters for the classifier, di mana di sinilah regression ya, linear regression. Jadi di sini untuk melakukan klasifikasi kita misalnya memiliki input, maka nilai Y itu akan sama dengan 1 apabila fungsi yang ini ya, fungsi linear itu nilainya itu besar daripada 0. Kira-kira seperti itu formulasinya. Sebenarnya ini jadi decision boundary di case ini adalah ya sebenarnya kalau misalkan garis ini sama aja, sama seperti kemarin ya. Kalau misalkan di linear regression kita kan belajar kalau di garis ini adalah sebenarnya di mana adalah min-nya ya. Nah, ini hampir mirip, cuman agak sedikit berbeda. Maksudnya di sini sih, kalau yang di sini ya, W is a normal vector to the surface, sebenarnya lebih ke arah linear algebra-nya. Cuma ya kira-kira seperti itulah. Jadi di sini nggak akan terlalu membahas terlalu jauh ke arah situ. Nah, di sini formulasi yang lebih lebih lengkapnya. Jadi kalau misalkan ada two class case, berarti Y-nya itu nilainya adalah 0 dan 1. Lalu kita memiliki sebuah X dan W. X ini adalah fitur dari setiap data yang kita lihat ya. D di sini adalah dimension ya, dimension dari jumlah fiturnya. Dan sini adalah weights-nya ya. Jadi kita ingin membuat sebuah linear probabilistic model. Kalau misalkan kita menggunakan linear regression model ya, kita bisa saja sebenarnya membuat sama persis gitu dengan apa yang sudah kita pelajari kemarin ya. Kita tinggal lakukan matrix multiplication. Tapi sebenarnya ini kemudian menjadi salah. Kenapa? Karena bentuk dari X-nya itu kan mengikuti apa garisnya itu akan mengikuti letak dari data-data yang kita lihat kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya di linear regression itu akan mengikuti datanya, tapi kalau di sini kan kita ingin membelah data tersebut. Jadi kan sebenarnya kurang cocok gitu ya. Nah, jadi yang kita lakukan adalah menambahkan sebuah fungsi. Nah, di sini ya perbedaannya. Jadi di conditional probability-nya
bukan hanya hasilnya itu bukan hanya dari perkalian matriks antara Y dan X, tapi juga dimasukkan ke sebuah fungsi. Nah, fungsi ini akan menghasilkan nilai antara 0 dan 1. Ya, jadi kenapa 0, 1? Karena ini probabilitas. Jadi pada dasarnya kalau misalkan nilainya 1 ya akan berarti probability-nya untuk sebuah data X itu kelasnya adalah Y sama dengan 1, berarti lebih tinggi gitu dibandingkan si data tersebut menjadi sebuah kelasnya sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita harus mencari nilai sebuah fungsi yang bisa menggambarkan probabilitas ini. Ya. Nah, karena seperti biasa ya, probability itu kan sum to one ya. Jadi kalau misalnya kita di case dua kelas ini ya berarti untuk probabilitasnya data X ini memilih adalah kelas Y sama dengan 0, berarti tinggal kita kurangkan saja 1 dikurangi F fungsi F ini ya kan, karena ini fungsi F ini akan menggambarkan data untuk di mana kelas Y sama dengan 1. Nah, jadi fungsi apa nih yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan apa ya? Di sini menggambarkan transformasi nilai dari perkalian matrix multiplication ini menjadi 0 dan 1. Ya, jawabannya adalah logistic function. Nah, jadi di logistic function ini ada formulasinya ya. Formulasinya logistic function, dan ini adalah gambaran dari logistic functions. Jadi kalau misalkan nilainya itu positif ya, jadi kalau misalkan di sini boleh saya tulis, misalkan, ntar saya ambil pen saya dulu. Jadi kalau misalkan di sini kita lihat ini ada titik-titik, ada nilai nose. Jadi di X ini sebenarnya adalah nilai dari W dikali X, ya yang di sini. Ya, nah jadi di aksis X ini adalah W transpose kali X. Jadi kalau misalkan nilainya itu di positif ya, maka nilai ini nilai logistic function-nya ya, log kalau biasanya sih ditulisnya sigma ya. Jadi ini adalah nilai sigmanya. Berarti kalau misalkan nilai dari perkalian matriksnya adalah positif ya, berarti semakin besar maka akan semakin mendekati nilainya 1. Sedangkan kalau misalkan nilainya negatif, ya maka akan mendekati nilai Y-nya itu akan mendekati 0. Kira-kira seperti itu. Jadi ini alasan kenapa dipakai logistic function ya, karena squashing the number of the WTX ini menjadi nilainya itu mendekati 0 dan 1. Nah, jadi bisa dibilang fungsinya tadi itu squashing, maksudnya membuat sebuah nilai tadinya linear, bukan itu yang linear, tapi maksudnya menjadi non linear gitu. Jadi di sini kita tahu bahwa weights-nya sendiri, W-nya sendiri itu adalah linear weights, tapi fungsinya sendiri adalah logistic squashing. Jadi makanya kita sebut sebagai logistic regression. Jadi maka probabilistic model yang kita miliki formulasinya jadi seperti ini gitu ya. Untuk P, Y equals 1 given X ya, probability bahwa sebuah data X itu adalah kelas Y sama dengan 1 diformulasikan sebagai output dari logistic function, di mana itu adalah linear function dari W, summation dari weights dan X-nya itu sendiri. Jadi kan di sini linear regression seperti biasa saja sebenarnya. Nah, kalau misalkan di sini ya, bisa dilihat kalau misalkan, Nah, kalau misalkan Z-nya itu sama dengan 0, ya di sini kan, ya. Kalau misalkan Z-nya sama dengan 0, nilainya adalah 0,5 ya. Jadi, sama persis. Ya, jadi kalau misalkan dilihat di linear regression itu kan sebenarnya di titik ini kan sebenarnya sama dengan 0 ya, summation-nya. Karena itu adalah min-nya. Karena kemarin kan kita tahu kalau misalkan di linear regression itu garisnya itu kan min-nya sama dengan 0 kan. Nah, karena nilai keluarannya dari matrix multiplication yang sama dengan 0, ya berarti pas apabila ada data ya terletak misalkan di sini, ya misalkan kita ada data baru, misalkan bintang di sini, ya maka ini adalah sebenarnya sorry. Ya,
Jadi sebenarnya nilai dari sininya sendiri, ya, nilai di sininya sendiri adalah kan tadi ada x-nya sama dengan 0, ya, dan kalau misalkan masuk ke setelah functionnya dari 0, nilai probability-nya adalah 0,5. Jadi kalau misalnya ada data di sini, itu kita nggak pasti tuh, ada 50% kemungkinan bahwa data tersebut adalah kelas X atau 50% adalah datanya lingkaran, kira-kira seperti itu. Maaf ya tadi. Oke, itu seperti itu. Ya, dan lalu ini juga di sini disebutkan lagi decision boundary itu bisa berbentuk apa saja. Maksudnya kalau misalkan di data dimensinya 1 jadi bentuknya garis, kalau misalkan 2 dimensi jadi plane, kalau misalkan lebih daripada itu jadi hyperplane. Nah, jadi kalau misalkan di sini sama aja, sebenarnya di sini sih sebenarnya cuma formulasi lagi aja. Ya, for this slide, right, ini W tilde-nya adalah sebagai weights-nya, ya. Lalu juga ya maksudnya sih di sini dibilangnya kalau misalnya W tilde-nya itu tidak perlu memasukkan bias W0-nya. Kenapa? Karena bias parameter W0 itu akan menggerakkan posisi saja. Jadi kalau misalkan menggerakkan posisi dari decision boundary-nya dan tidak membuat tidak menggerakkan angle, maksudnya tidak merubah angle-nya. Jadi kalau misalkan contohnya ya di sini supaya jelas saja, misalkan kita ada sebuah data gitu ya, terus kita memiliki decision boundary-nya seperti ini gitu ya. Nah kalau misalkan x-nya itu berubah, nanti decision boundary misalkan ke positif, nanti dia akan bergerak ke arah sini. Tapi angle di sininya ya nggak berubah gitu. Kalau misalkan jadi negatif, nanti akan bergerak ke sini. Kira-kira sih seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti tilde-nya berubah, baru di sini ya angle-nya itu berubah. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya kadang-kadang di sini ditulisnya bisa kita pisahkan gitu antara W tilde-nya dan biasnya itu sendiri. Ya, jadi di sini kan ditulis ya, sebelum dijelaskan, the direction of the vector W tilde affects the angle of the hyperplane. Ya kan? The hyperplane is perpendicular to W tilde. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu di sini ya, kalau misalkan dekat dengan decision boundary, maka nilainya itu probability akan 0,5. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Nah, kalau misalkan for large W tilde, probability in the same region will be close to 1 or 0. Jadi kalau misalkan ada di sekitar sini, ya akan tergantung dari kelasnya, 1 atau 0. Kalau misalkan di 2 kelas yang berbeda. Kalau kita misalkan kelasnya itu binary classification, atau classification, kira-kira seperti itu. Nah, jadi di sini lalu bagaimana kita bisa mencari solusi dari W-nya itu sendiri gitu kan, yang kita cari kan tetap hypermeter W-nya itu kan untuk bisa membuat sebuah decision boundary itu. Ya, jadi kita ingin mencari a set of parameter W using training data, lalu sama seperti di linear regression ya. Jadi pertama please write out the model and hence the likelihood. Jadi tetap ya kita hitung bisa menggunakan maximum likelihood estimation. Find the derivatives of the log likelihood with regards to parameters, and then adjust the parameters to maximize the log likelihood. Jadi sebenarnya sama aja ya kan. Sama seperti minggu lalu saat kita belajar mengenai maximum likelihood, lalu sama persis dengan linear regression juga seperti itu. Maka ini adalah formulasi dari likelihood dari logistic regression. Ya, seperti biasa kita assume the data is independent and identically distributed atau IID. Maka the dataset D yang kita punya itu adalah pairs of X and Y. Ya, jadi ini adalah fiturnya, ini adalah kelasnya. Ya, 1 sampai n. Ini jumlah dari jumlah data yang kita lihat. Nah, maka likelihood-nya adalah ya sama seperti kemarin, likelihood itu kan adalah products ya, products dari data yang kita lihat gitu ya. Nah, ini products dari data 1 sampai n, ini adalah Y sama dengan Y1. Maksudnya ya nilai Y dari Y1 itu apa? Given X, I, W. Jadi maksudnya kalau kita tahu X dan weights-nya itu ya, maka probability dari itu berapa? Probability dari kelas data I itu ke kelas Y itu berapa? Nah, karena ini di sini kita belajar yang mengenai binary class ya, yang ada 2, maka bisa kita pisahkan yang di sini ya, yang di sini itu untuk di sini adalah di mana Y sama dengan 1, berarti kelasnya 1 ya.
kelas 1, dan di sini sisanya adalah untuk Y sama dengan 0. Ya, dan karena di sini ada probability, maka untuk mendapatkan probability dari Y sama dengan 0, ya tinggal dikurangkan saja. 1 dikurangi probability dari Y sama dengan 1. Karena kan probabilitas kan kalau ditambahin, summation harus 1. Jadi kita mempunyai kalau kita jabarkan lebih, ya kita pisahkan antara kelas 1 dan kelas 0, maka akan memiliki likelihood seperti ini. Nah, maka kita memiliki log likelihood, ya kita ubah jadi log likelihood-nya jadi seperti ini, ya. Jadi summation dari seperti ini. Log-nya itu adalah, ingat ya, di sini log-nya adalah matrix multiplication, ya, antara W dengan X, sama seperti di linear regression, dimasukkan ke logistic regression, dimasukin ke ke sigmoid, gitu, ke sigmoid function, terus baru kita masukkan ke log, gitu. Nah, di sini Y1 ini adalah nilainya aja, apa sih kelasnya, ya, kelas Y1-nya itu berapa. Nah, ini tambahan, ya, karena ditambahkan dengan log likelihood dari untuk kelas Y sama dengan 0. Karena perkalian kan di sini lognya cuma tinggal ditambahkan, gitu ya. Jadi sih lumayan mudah sebenarnya. Nah, lalu given sufficient training examples, maka nanti kita akan menemukan unique optimum. Jadi di sini adalah partial derivative aja. Jadi saat kita ingin mencari nilai weights yang paling optimum, weights J, ya, weight dengan indeks J yang paling optimum, kan tinggal kita hitung partial derivatifnya. Nah, nanti kan kita dapatkan seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya di sini adalah sebenarnya predicted kelasnya Y untuk Y itu berapa, dan ini adalah labelnya itu sendiri, gitu kan. Jadi kita hitung distance-nya sejauh apa, ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini sih menariknya kalau misalkan kalian lihat, ya, biasanya kalau di binary nanti di sini kan nilainya 0 atau 1, ya, nilainya itu 0,1 0 atau 1. Nah, di sini kan keluarannya probability, ya. Keluarannya probability. Jadi kalau misalkan probability-nya misalkan untuk Y sama dengan 1, ya, Y sama dengan 1, probability-nya kalau mendekati 1 maka difference-nya akan 0, ya. Jadi akan semakin meminimumkan, kan kita ingin meminimumkan nilai ini sama dengan 0, ya. Kalau misalkan kita ingin mencari nilai dari WJ-nya, harus meminimumkan ini. Nah, kalau misalkan tiba-tiba di sini kita dapatkan 1 misalkan, ya, sedangkan Y-nya adalah 1, kan berarti distance-nya gede, gitu. Ya, berarti nanti jadi ini seperti cost function aja. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah contoh, ya. Jadi ini sih contoh klasik sebenarnya. Jadi di machine learning itu ada sebuah dataset yang klasik, namanya iris flower dataset. Jadi ada tiga jenis, ya, iris flower itu Virginica, versicolor, dan setosa. Nah, itu mereka coba ada fiturnya itu adalah, ya, ini ukuran dari si petalsnya ini, ya, dan ini juga sepal. Jadi petal ada 2 jenis, ada petal dan sepal, terus dihitung panjangnya itu berapa. Jadi ada sekitar, kalau nggak salah, 4 fitur, terus kita ada 3 kelas. Nah, misalkan kita ambil cuma 2 kelas aja, misalkan iris Virginica dengan not iris Virginica, gitu. Nah, nanti kita akan mendapatkan kira-kira seperti ini, gitu, estimated probabilities and decision boundary-nya. Di sini misalkan yang hijau ini iris Virginica, gitu, ini adalah S-nya ini adalah apa? Sigmoid function-nya, ya. Kalau misalkan semakin jauh ke arah area sini, maka nilainya probability akan semakin tinggi, gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau misalkan di sini akan semakin 0, karena ini untuk, jadi Y sama dengan 1-nya itu iris Virginica, sedangkan 0-nya itu not iris Virginica. Nah, itu di sini kita lihat ada beberapa yang ini, ya, lewat, gitu, maksudnya yang iris Virginica tapi terletaknya itu di not iris Virginica, ya, berarti di sini ada error-nya sedikit, kira-kira seperti itu. Dan ini secara dua dimensi, ya. Ya, kalau misalkan di sini kan satu dimensi hanya terhadap petal width-nya aja. Kalau misalkan di sini menggunakan petal length and dengan petal width. Nah, ini secara 2 dimensi kita lihat decision boundary seperti ini, dan ya itu. Kalau misalkan kita anggap iris Virginica sebagai Y sama dengan 1, ya, bisa dilihat nih.
nilai dari probability-nya 0,9. Kalau terletak di sini tuh berarti dia nilai probability-nya itu 0,9. Sedangkan semakin mendekati ke decision boundary-nya itu, maka probability akan 0,5. Semakin jauh akan mendekati 0. Di sini contohnya 0,15. Kira-kira seperti itu. Ini hanya untuk visualisasinya aja ya. Nah, terus ini perbandingan antara logistic linear regression dengan linear regression itu sendiri. Jadi sebenarnya sih bisa aja kita contoh di sini ya, kita hitung yang hijaunya itu logistic regression, yang magenta ungu itu adalah least square regression. Nah, karena di sini letak datanya itu apa ya, ada berkorelasi tinggi sebenarnya gitu ya. Jadi maksudnya bisa kita hitung aja di nilai tengahnya itu kalau misalkan pakai linear regression ya. Nah, tapi kalau misalkan ada data baru ya, data baru biru di sini, maka linear regression itu kan ingin mencari mengikuti data yang dilihat gitu ya. Maka garis dari linear regression itu akan menuju ke data yang baru ini. Sedangkan kalau misalkan logistic regression sih sama aja ya. Karena apa? Karena data baru juga terletak di area kelas yang sesuai dengan apa yang mereka miliki di situ. Nah, ini juga sebenarnya sampai situ dulu deh. Sampai situ dulu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Takutnya atau ada pertanyaan dari salah satu dari kalian? Oke, karena nggak ada pertanyaan, ingatkan saja ya. Nah, kalau ini adalah membahas mengenai, kita kan sudah kemarin belajar ya mengenai ada Bayesian linear regression. Itu sama, bisa aja kita pakai Bayesian linear regression. Kalau begitu kita menjadi approach-nya menjadi generative approach. Kalau misalkan kita memakai Bayesian linear logistic regression, ya kita jadi tahu area mana yang datanya itu sedikit, ya kan? Ya, bisa kita kemarin ingat gimana Bayesian linear regression bisa menghandle area di mana sampelnya itu nggak ada, ya. Lalu juga bagus untuk mendeteksi outliers, atau ya kadang-kadang kita juga ingin mengenerate input yang baru gitu. Cuma ya menjadi lebih kompleks saja perhitungannya lagi. Sama kemarin kan juga agak lebih kompleks ya, nggak kita bahas perhitungannya secara detail. Cuma lagi-lagi penghitungan posterior distribution untuk Bayesian linear regression kan nggak terlalu mudah ya. Itu aproksimasi, jadi lumayan kompleks. Nah, terus pertanyaannya, tadi kan kita belajar 2 kelas ya, gimana kalau misalkan kita memiliki kelasnya lebih dari 2 gitu. Sama aja, jadi yang diubah itu formulasinya sama, tapi yang diubah itu hanya logistic function-nya aja. Yang tadi kita pakai sigmoid ya. Nah, kalau ini kita untuk multi-class classification kita menggunakan yang namanya softmax function. Nah, ini sama nih. Jadi bisa kita lihat kayak ini juga keluaran dari matrix multiplication-nya dari linear regression. Nah, tapi kalau ini dimasukkan ke eksponen lalu dibagi dengan summation dari keluaran seluruh eksponen yang ada. Jadi ini tuh sebenarnya untuk menghitung probability gitu. Jadi kalau misalkan ada nilai K-nya itu kan kelas gitu. Kalau misalkan kita kelasnya itu dari 0 sampai 2 gitu, berarti kan kita ada 3 ya. 0, kelas 0, 1, 2. Nah, tuh berarti di sini summation-nya ada 3 gitu. Berarti kalau misalkan probability, misalkan di sini sih cobain aja kita misalkan untuk kelas K keluaran dari perkalian ini adalah 10 ya. K1 sama dengan 10 misalkan. K2, 0 itu adalah 10, K1 itu adalah 20, K2 itu adalah 30. Untuk nilai probability-nya kan tinggal 10 dibagi 10 tambah 20 tambah 30. Hasilnya berapa gitu. Nah, sama, jadi untuk probability untuk K1-nya berapa, tinggal diganti aja, tinggal 20 per 60. Kalau misalkan K sama dengan 3, kalau misalkan K sama dengan 3 ya berarti tinggal 30 per 60.
Ini 30 ya, ini 60. Sorry. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini sih untuk ingat bahwa yang dilakukan di oleh logistic function dari sigmoid function itu kan hanya merubah nilai linear regression yang kita dapatkan, output dari linear regression yang kita dapatkan menjadi probability itu aja. Jadi softmax function keluarannya adalah ya sebenarnya probabilitas saja. Kira-kira seperti itu. Nah, ini sih dari semester lalu ya. Jadi ada pertanyaan kenapa sih pakai eksponensial dan kenapa fungsinya ini gitu. Ini sebenarnya ada dijelasin. Ini jadi saya kasih link. Jadi silakan dibaca aja. Nah, terus penghitungannya gimana? Penghitungannya kalau misalkan tadi kan tinggal kita jabarkan aja ya, karena kelasnya ada 2 ya. Jadi ini adalah kelas 1, ini ada kelas 0. Jadi kita log likelihood-nya tinggal dicari aja, dipisahkan ya antara kelas 1 sama kelas 0. Nah, kalau misalkan multi kelas itu kita pakainya closed entropy. Ya, kalau misalkan closed entropy kan kemarin sempat di minggu lalu kita bahas ya. Closed entropy between two probability distribution discrete P and Q adalah seperti ini. Jadi P di sini adalah sebenarnya kalau misalkan di soft function ya di sini ya. Di softmax di regression itu P itu adalah sebenarnya dari di sini kelasnya. Jadi kelasnya di sini nanti kelas 0, 1, 2. Sedangkan di sini lognya itu ya ini keluaran dari output from the softmax function. Ya, jadi di sini adalah cost function dari softmax regression. Lagi-lagi penurunannya sendiri derivatifnya sendiri kita agak skip aja di sini. Bisa banyak materi yang membahas tentang hal itu. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi untuk setiap kita hitung aja closed entropy-nya untuk setiap keluaran output dari softmax function itu untuk setiap kelasnya gini. Ini kan kita summation ya, K sama dengan 1 sampai K. Jadi ini K itu untuk kelas, sedangkan M itu kan untuk banyaknya data yang kita miliki. Ya. Jadi tinggal dihitung aja seperti itu. Jadi bisa kita lihat apakah si weights-nya itu meminimumkan nilai J atau enggak gitu. Tinggal dihitung aja seperti ini. Nah, kalau misalkan dari gradient vektornya sendiri ya, gimana caranya nih? Jadi kan ini kan dapatnya dari si J ini, ya, si cost function ini. Nah, untuk mencari nilai parameter untuk kelas K, itu ya di sini kan berarti kita tinggal partial derivatif dari nilai fungsi J ini untuk mencari untuk setiap nilai parameter yang ada, kira-kira seperti itu. Nah, kalau decision boundary-nya sendiri sih kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalkan ada 3 kelas gitu ya, contohnya di Iris classification, ini Virginica, Versicolor, sama Setosa, ya. Kalau misalkan kita anggap, jadi di sini bisa kita lihat nilainya kan ini yang hijau ini 0,9, yang biru itu 0,15, dan ini daerahnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita hitung softmax ya, untuk kelas dari yang biru itu berarti Iris Versicolor ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada kelas baru di sini, misalkan kelas bintang, ya maka bisa kita asumsikan, bisa kita kira-kira ya probability itu sekitar 0,9. Kalau misalkan terletak di sini ya ini 0,15. Nah, di sini juga kalau misalkan ada kelas baru juga di sini 0,15. Nah, gimana nentuin bahwa kelas yang ada di sini adalah Iris Setosa sama Iris Virginica? Nah, nanti tinggal dicari aja probability-nya untuk yang Iris Virginica-nya sendiri. Jadi ini sih penghitungan probability-nya akhirnya ya probabilitas dari si versicolor-nya aja gitu. Nanti harus dihitung lagi probability dari Iris Virginica-nya. Kan jadi kalau misalkan output dari softmax itu keluarannya untuk setiap X nanti keluar probability untuk masing-masing kelas gitu. Ingat ya, kan di sini kan kita bisa hitung kalau misalkan keluaran dari regression-nya itu 10, 20, 30, kan berarti kita bisa hitung secara langsung gitu. Oh, probability untuk kelas 0 ini kan berarti 1/6. Kalau misalkan untuk kelas 1 berarti kan berapa? 2/6. Kalau misalkan yang kelas kedua berarti 3/6 ya. Berarti kan
bisa kita asumsikan, oh ya berarti si data yang kita punya itu probability-nya itu 0,5 gitu. Sedangkan untuk probability pada saat dia nilainya kelas 0 ya berarti 1/6, kira-kira seperti itu. Oke, itu aja sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak terlalu rumit. Ya kalau nggak terlalu rumit karena memang perumusannya agak kita skip ya. Cuma sebenarnya perumusan ini ya, formulasi ini kan sebenarnya sama saja seperti ini di likelihood-nya. Ya, jadi likelihood-nya kita ubah aja, sama kan seperti ini. Likelihood-nya diubah, lalu kita cari log likelihood-nya, lalu kita cari derivatifnya. Nanti kita dapatkan seperti ini. Sama seperti di sini juga ya. Kalau misalkan untuk softmax regression sama kan sudah kita ini juga sebenarnya hasil turunan yang dari sini sih. Jadi di sini adalah kita masukkan saja sebagai sebagai likelihood-nya. Berarti kalau misalkan kita cari kita hitung partial derivatifnya, nanti kita akan dapatkan seperti ini. Kira-kira seperti itu aja. Oke, untuk logistic regression sampai situ aja sih sebenarnya. Ada pertanyaan? Oke, kalau misalkan nggak ada, aja. Kita lanjutkan ke gradient descent. Oke, sebelumnya, Oke. Izin tanya Pak Febri. Oh ya, boleh silakan. Ya, terkait yang cross entropy untuk softmax regression berarti dia return-nya itu vektor ya Pak Febri, yang masing-masing elemen itu adalah probability untuk setiap kelas ya. Iya, keluaran softmax sebenarnya softmax sih pasti sebenarnya kita pengen kalau misalkan diklasifikasi itu keluarannya itu berubah menjadi probability, itu aja sih sebenarnya. Kalau misalkan kalau kita punya dua kelas, maka yang paling cocok adalah sigmoid function. Kalau misalkan di sini sih yang paling cocok softmax. Kalau misalkan di sini sebenarnya saya buka nggak ya? Di sini ada penjelasannya sih. Di sini, sorry bukan ini. Nah di sini nih dia ngejelasin kenapa sih kita menggunakan exponential function ini, nanti dijelasin. Jadi silakan dibaca aja. Gampang kok. Jadi sebenarnya di sini eksponensialnya itu kan sebenarnya lebih ke arah ini aja. Ingat kalau misalnya eksponensial function itu kan seperti ini gitu. Nah, kita ingin supaya semakin besar nilai keluaran dari linear regression-nya itu, maka probability yang kita dapatkan akan semakin tinggi gitu aja. Jadi contoh kalau misalkan contohnya ini aja sih, kalau misalkan tanpa tanpa eksponensial, maka probabilitas yang akan didapatkan akan seperti ini gitu. 0,4, 0,2, 0,2, 0,1. Tapi kalau misalnya kita pakai softmax ya akan mendapatkan probabilitas lebih tinggi. Jadi semakin besar dari nilai ini kan semakin tinggi probabilitasnya. Jadi akan semakin decision boundary akan semakin kuat gitu. Kira-kira seperti itu. Nanti dibaca aja lebih detail. Ini saya glossing over aja sih sebenarnya. Baik, makasih Pak Febri. Oke. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kita lanjutkan saja ya. Oke, kita lanjutkan ke topik gradient descent. Nah, ini jadi kita akan belajar mengenai gradient descent pertama kali ya, lalu juga belajar different types dari gradient descent, lalu kita akan belajar mengenai generalization and regularization. Dan ini adalah materialnya, sumbernya ya.
Jadi pertama gradient descent. Jadi sebenarnya gradient descent itu nama dari generic optimization algorithm sebenarnya yang bisa digunakan untuk mencari optimal solution dari banyak sekali problem. Jadi sebenarnya ini nama optimization-nya. Nah, general ID-nya dari gradient descent adalah untuk merubah ya nilai parameter secara iteratif ya. Jadi kita misalkan ada for loop gitu ya. Secara iteratif untuk mencari untuk meminimalkan cost function. Jadi yang dari kemarin kita sudah belajar ada nilai J, ada nilai RSS ya, fungsi J, fungsi RSS itu adalah cost function yang ingin kita minimalkan. Jadi ini analoginya kalau misalkan kita tersesat ya di gunung, lalu kemudian kita nggak bisa melihat kanan kiri karena ada fog ya, nggak kelihatan ya. Nah, yang kita dapat lakukan untuk turun gunung kan cuma tinggal mencari slope-nya aja. Maksudnya tinggal kita cari slope-nya itu apa jejak kaki kita itu lebih turun atau enggak gitu. Ya enggak? Kalau kita melakukan hal itu tersebut berkali-kali ya nanti kita akan sampai ke lembah atau sampai ke bawahnya. Kira-kira seperti itu. Ya. Dan di sini sih strateginya seperti itu. Jadi kita itu mencari nilai kita meminimalkan nilai cost function itu ya tinggal cari the steepest slope-nya aja gitu, untuk mencapai nilai optimum yang tercepat gitu. Ya. Nah, di sini gradient descent measures the local gradient of the error function with regards to the parameter vector theta and it goes in the direction of descending gradient. Jadi sih sebenarnya tadi ya kenapa kita lakukan partial derivatif ya karena memang kita harus cari ya nilai step parameter yang kita miliki itu satu-satu dengan nilai cost function yang kita dapatkan dari nilai parameter sebelumnya. Ya, pada saat gradiennya itu 0 ya berarti kita sudah mencapai nilai titik minimum. Lalu kenapa kita membutuhkan gradient descent gitu? Ya karena ada banyak sekali metode ya di machine learning yang kita tidak memiliki closed form solution atau normal equation ya. Jadi kan kemarin sudah kita bahas ya kalau misalkan di linear regression itu kan memiliki normal equation ya, jadi tinggal dihitung aja sebenarnya. Nah itu kalau misalkan linear regression, tapi kalau misalkan metode-metode lain nggak ada closed form solution-nya atau normal equation-nya, atau sebenarnya sangat sulit dicari gitu, karena biasanya open parameternya itu bisa banyak sekali, lalu juga kemudian hubungan antara parameternya bisa macam-macam gitu ya. Jadi nggak bisa kita cari closed form solution-nya. Jadi contohnya itu artificial neural networks. Jadi kita harus cari parameter yang solusinya atau parameter optimum itu dengan gradient descent. Nah ini adalah visualisasi dari gradient descent itu sendiri. Jadi biasanya kita mulai pencarian nilai optimum dari theta itu dengan menggunakan random value ya, jadi random initialization. Lalu kita akan mencoba untuk mengimprove atau ya meminimumkan cost function kita itu satu persatu, satu langkah per langkah gitu ya. Jadi di sini contohnya cost function itu bisa MSE, bisa bernilai cross entropy ya, sampai nilai converge. Converge di sini artinya nilai cost function-nya kita itu kita dapatkan adalah mendekati 0 gitu. Jadi sih di sini contohnya kalau misalkan kita mulai random initial value ya maka kita ini learning step. Jadi ini adalah itu step iterasinya sampai mencapai titik minimum. Nah, di sini ada hyperparameter kalau untuk memakai gradient descent namanya learning rate ya. Di sini adalah sebenarnya seberapa jauh kita melangkah di setiap step gitu ya. Jadi bisa aja kita ambil stepnya itu kecil-kecil gitu. Jadi kita turunnya itu sedikit-sedikit. Tapi kalau misalkan kita lakukan hal ini kan sampai ke minimumnya itu lama gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita kalau gitu kita pakai aja nilai learning step-nya besar. Nah, cuma permasalahannya kalau terlalu besar bisa aja kita itu justru jumping to the different area gitu. Jadi bisa aja misalkan kita mulai dari sini gitu ya startnya, ternyata
kalau misalkan learning step-nya terlalu terlalu besar, malah kita jumping-nya ke sebelah sini gitu. Jadi bukannya ke bawah tapi malah ke atas. Jadi salah satu kesulitan menggunakan gradient descent itu, dan biasanya sih ada nilai default-nya. Jadi biasanya default-nya berapa ya udah dipakai aja. Biasanya sih itu udah yang paling optimum gitu. Lalu juga semakin kompleks sebuah model, belum tentu nilai fungsi cost function itu seperti ini, seperti ini. Kalau ini kan gampang ya, tinggal turun aja ke bawah sedikit demi sedikit kita dapat minimum. Tapi kalau misalkan di artificial neural network, maka cost function-nya bisa aneh-aneh gitu. Bahkan kadang-kadang kita itu nggak peduli gitu bentuk fungsinya itu seperti apa. Jadi bisa aja terjebak di tempat yang biasa kita sebut sebagai local minimum gitu ya. Local minimum itu seperti global minimum, tapi ternyata bukan yang paling minimum gitu ya. Atau juga plateau itu di mana gradiennya itu sangat mendekati nol ke semua arah. Nah, karena gradiennya mendekati nol ke semua arah ya, jadi dia akan stuck di situ. Karena nggak ada, padahal dia bukan global minimum, bukan local minimum. Cuma karena gradiennya mendekati nol ya udah dia nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi ini salah satu alasan kenapa random initialization juga penting. Initialization itu juga penting gitu. Kalau misalnya kita start dari sini, ya kita turunin ke local minimum gitu. Kalau misalnya kita startnya di situ, kita kan ke global minimum. Kalau kita startnya di sini, ya ke plateau gitu, start. Gitu. Nah, lalu juga di sini kan sebenarnya di gradient descent itu tadi ya, kita tuh sebenarnya mencari nilai parameter, setiap parameter itu yang meminimumkan nilai cost function. Ya, berarti kita itu sebenarnya searching combination of model parameters that minimize cost function. Ya, semakin besar model kita, semakin banyak parameter yang dimiliki, ya, semakin besar search space-nya, ya, maka akan semakin sulit gitu. Ini juga salah satu alasan kenapa neural networks itu susah gitu. Karena parameter itu banyak sekali, besar sekali, ya jadi semakin besar ya semakin sulit dicari nilai solusinya gitu. Nah, lalu juga pentingnya normalisasi gitu. Di sini ditulis ya, one of the parameters has different scales, then it will take different numbers values to change the gradient on the parameter. Jadi kalau misalkan nilai inputnya sudah kita normalisasi gitu, misalkan setiap nilai fitur itu kita normalisasi menjadi atau memiliki zero min varian gitu ya. Zero min unit varian itu kan berarti kan memiliki min 0, Gaussian distribution memiliki min 0, variansnya 1 gitu. Berarti semua fitur itu akan memiliki kurang lebih bentuknya lingkaran seperti inilah. Ya walaupun ini hanya 2 dimensi gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak kita normalisasi, maka bentuk dari cost function itu bisa aja aneh gitu. Nah, kalau misalkan di sini sih tulisnya ya, di buku ini saya dapatnya di buku ini. For example, if feature is smaller, then it takes a larger change theta 1 to affect the cost function, which is why the ball is elongated along theta 1 axis. Ya. Nah, kenapa bisa dibaca di sini sendiri? Ini dia ngejelasin kenapa terjadi seperti itu. Tapi yang penting di sini, jadi kalian bisa baca kenapanya. Nah, kalau misalkan yang paling penting sih dari sini yang ingin saya tekankan adalah pentingnya normalize all features to have the same scale gitu. Karena dulu itu maksudnya ya kalau deep learning kan lebih powerful ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang tidak melakukan normalisasi atau standardization. Cuma sih sebenarnya dari segi ya karena deep learning juga kan optimasinya tetap memakai salah satu jenis dari gradient descent ya. Jadi sebenarnya itu juga penting untuk melakukan normalisasi sebenarnya. Oke, ada pertanyaan dulu tentang gradient descent? Ya, Pak Asep, silakan. Izin bertanya Pak Ferdian. Ya. Di slide 8, maaf Pak. Ya. Slide 8 berarti kan ini kan ada local minimum sama global minimum ya. Kalau misalkan ini arahnya dari local minimum, itu kan ingin mencari yang paling minimum itu misalnya di global minimum. Nah, itu bagaimana caranya biar bisa dia menemukan ya lembah paling rendah gitu. Sedangkan dia berangkat dari sudah terjebak di lokal minimum gitu. Mungkin itu Pak.
Ya, ini kan, ya ini sebenarnya ada beberapa metrik ya. Jadi sebenarnya kalau untuk gradient descent-nya sendiri itu sebenarnya sangat sulit untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah, makanya ada beberapa algoritma optimasi lainnya yang sebenarnya tetap gradient descent based, ya, tapi memiliki beberapa hypermeter yang bisa membantu kita agar menghindari dari local minimum. Tapi biasanya sih, jadi deep learning itu karena hyperparameternya banyak ya, jadi banyak yang bilang sebenarnya ya banyak banget sebenarnya local minimumnya sama plot tahu-nya itu banyak banget sih sebenarnya. Jadi sebenarnya salah satu alasannya kenapa di deep learning itu biasanya kita epochnya itu panjang banget, lama banget, biasanya sampai ada orang yang sampai bahkan berhari-hari gitu running training gitu. Itu salah satunya yaitu supaya dia benar-benar ngecek apakah dia benar-benar itu adalah solusi yang didapatkan itu adalah memang benar-benar optimumnya atau misalkan lokal minimumnya. Biasanya sih seperti itu. Jadi memang sangat sulit sih. Dan biasanya memang nanti kita juga belajar. Di sini kan kita baru hanya membahas random initialization. Nanti ada apa ya, jenis-jenis initialization yang lain yang secara empiris itu sudah diperlihatkan bahwa lebih baik dibandingkan dengan random initialization. Kira-kira seperti itu. Gimana Pak Asep? Apakah terjawab? Ada kaitannya dengan learning rate berarti ya? Ada, tapi tergantung. Nanti kalau misalkan kita belajar tipe algoritma optimasi yang lain, itu ada justru malah learning rate-nya itu nggak perlu kita ubah karena dia bisa berubah sendiri. Maksudnya dia nilainya itu adaptif istilahnya. Jadi misalkan bisa aja seperti ini contohnya ya, kita bisa lihat learning step-nya itu awalnya kan besar, terus lama-lama semakin kecil gitu. Itu ada tipe optimasi yang seperti itu. Jadi awalnya besar aja, terus tapi lama-lama semakin converge, maka nilai learning-nya akan semakin sempit, semakin kecil. Jadi supaya nggak terjadi lompat-lompat seperti ini. Gitu. Ya, oke, makasih Pak Ferdian. Ya, jadi ini sih sebenarnya baru bahas gradient descent as in general ya. Jadi nanti sih sebenarnya ada beberapa algoritma tetap masih based on gradient descent, cuma lebih canggih istilahnya, lebih sophisticated. Oke. Baik. Selanjutnya kita akan membahas jenis gradient descent yang lain. Jadi ini masih gradient descent tapi penghitungannya beda, gitu ya. Jadi tipe yang pertama itu kita adalah batch or full gradient descent gitu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, untuk melakukan implementasi gradient descent kan kita memerlukan untuk melakukan komputasi partial derivatif ya terhadap setiap nilai model parameter theta j gitu ya. Di sini kita akan meminimumkan di sini ya partial derivatif dari cost function-nya terhadap theta-nya itu adalah semi modelnya, dan di sini adalah partial derivatif terhadap theta j-nya. Ya, kalau di sini contohnya adalah cost function-nya ada MSI ya, mean square error. Maka kita akan dapatkan untuk theta j kita harus meminimumkan nilai ini ya. Nah, kalau misalkan secara full ya, kita full, maka ya ini untuk setiap theta-nya ya di sini delta theta MSA ya, we can calculate all partial derivatives in one go ya. Jadi sebenarnya involves calculation over the full training set X. Jadi maksudnya full or batch gradient descent itu adalah sebenarnya misalkan kita punya data, misalkan jumlahnya 100, itu langsung kita hitung semua 100 masukin ke sini gitu. Ya, 100-100-nya kita langsung kita hitung. Ya, kita kalkulasi untuk setiap step dari gradient descent. Ya, jadi nanti selanjutnya di next step-nya ya kita akan menggunakan nilai theta yang kita dapatkan di sini ya dikurangi eta dikali dengan delta MSI yang ini ya. Jadi sebenarnya delta MSI ini kan sebenarnya
di sini, dan ITA ini linear learning rate ya. Jadi di sini sebenarnya kita ingin mencari nilai theta yang baru gitu. Ya. Jadi di situ sebenarnya. Nah, di sini contohnya ya, di learning rate di sini ada contoh, misalkan ya, ini adalah gambar dari tiga running gradient descent menggunakan nilai ITA yang berbeda ya. Di sini 0,5, di sini 0,1, ini 0,02. Ya, di sini adalah yang biru-biru ini adalah the first 10 steps of gradient descent. Dan dash-nya itu di sini adalah nilai inisialisasinya, ya, starting point. Jadi bisa kita lihat sebenarnya ketika kita ingin mencari, ini kan sebenarnya mencari misalkan regression ya, regression. Contohnya di sini adalah MSE dari regression. Jadi yang dia bisa lakukan adalah mulai dari sini terus ke atas setiap stepnya. Nah, kalau nilainya kecil, maka stepnya berubahnya akan semakin kecil. Ya, kalau misalkan di sini 0,1 gitu, pas banget. Jadi dia perubahannya itu deltanya, jadi awalnya kan dia di sini gitu ya. Ya, terus nilai deltanya itu di sini, jadi sebenarnya kayak nilai deltanya gitu. Dia dapat nilai deltanya berubah-berubah. Gitu kira-kira. Ya, tapi kalau misalnya terlalu besar, justru nanti dia akan loncat ke sini, terus bisa dilihat di sini ada lagi gitu ya. Jadi bisa aja dia turun dulu ke sini, dia ke sana, terus kemana-mana gitu. Jadi permasalahannya sih di situ. Kalau misalkan kita pakai yang terlalu besar. Itu. Nah, selanjutnya itu adalah SGD, ya, Stochastic Gradient Descent. Ya. Permasalahan dari batch gradient descent itu adalah kita menggunakan seluruh trading data itu di satu waktu gitu. Jadi penghitungannya itu lambat untuk penghitungan dari gradient descent-nya. Nah, di sini stochastic gradient descent itu menggunakan memilih random instance dari training set. Jadi kita ambil satu, terus kita hitung gradiennya, gitu. Nah, dan karena di sini hanya satu, ya, maka setiap penghitungan gradient descent-nya jadi lebih cepat, ya. Akan tapi kalau misalkan kita punya huge training set, ya, maka berarti setiap komputasinya ya akan akan lebih berat gitu. Ya. Nah, jadi dan salah satu kesulitan lain adalah di randomize-nya. Jadi di sini dilihat ya, diingat kalau misalkan di stochastic gradient descent itu kita pilih instance-nya itu random ya untuk penghitungan gradient descent-nya, maka arah dari gradient descent itu tidak selalu langsung ke arah titik optimum gitu. Ya. Jadi kalau misalkan di sini kita lihat bubble-nya ini adalah cost function, kalau misalkan kita pakai full batch full atau batch gradient descent, itu biasanya arahnya itu langsung ke arah titik minimum ini. Tapi karena kita di stochastic gradient descent itu kita random penggunaan instansinya, maka akan seperti ini gitu. Gradient tetap ya secara general akan tetap menuju ke arah titik optimum, ya, tapi arahnya itu bisa kemana-mana dulu gitu. Jadi bisa kita lihat kira-kira seperti itu. Lalu juga permasalahannya biasanya walaupun dia berhenti di sekitaran titik optimum, ya, karena setiap penghitungannya itu random, ya, jadi bisa aja dia loncat-loncat ke sana kemari gitu di titik minimumnya. Ya, jadi di situ salah satu kesulitan kita memakai stochastic gradient descent ya. Jadi salah satu solusi gimana caranya supaya dia nggak loncat-loncat di sini, ya, bisa kita gradually reduce the learning rate yang tadi kata saya sudah bilang ya. Jadi seperti contohnya yang di sini, ya, learning step-nya di atas awalnya besar terus lama-lama berkurang learning step-nya. Itu namanya simulated annealing. Ya, jadi cooling down. Jadi awalnya itu learning rate besar terus lama-lama learning rate makin kecil. Ya, terus
gimana caranya untuk mengecilkan nilai learning rate itu. Jadi di sini ada yang namanya konsep namanya learning rate scheduler. Jadi ada fungsinya. Jadi ada beberapa yang memakai fungsi misalkan exponential function, ada yang lain sebagainya gitu. Ya, cuma juga permasalahannya seperti itu. Kalau misalkan learning rate-nya mengecil terlalu cepat, ya bisa stuck di local minimum. Tapi kalau misalkan learning rate-nya terlalu lambat, ya semakin lambat ke titik minimumnya. Ya. Lalu juga pada saat menggunakan SGD, sebenarnya yang salah satu alasan kenapa kita bisa memakai SGD itu ya karena kita berasumsi bahwa datanya itu IID ya, Independent Identically Distributed. Ya, jadi nggak terlalu masalah sebenarnya selama itu data yang dapat dari training data itu seharusnya nggak terlalu masalah, seharusnya tetap kita bisa cari perhitungannya. Ya, tapi kalau misalkan permasalahannya gini, kalau misalkan kan kadang-kadang kita punya data 1-100 gitu. Terus kadang-kadang kita masukkan datanya itu secara sequence gitu. Terus aja dari nilai data 1-100 gitu. Terus di step selanjutnya, di epoch selanjutnya kita masukkan lagi data dari 1-100. Terus epoch selanjutnya gitu juga 1-100. Permasalahannya nanti kadang-kadang model mengira bahwa datanya itu selalu sekuensial. Datanya tetap dari 1-100. Nah, ini bermasalah gitu. Jadi gimana caranya supaya datanya itu tidak belajar sequence dari data itu? Nah, salah satu caranya adalah shuffle the instance during the training. Jadi pada saat dia satu epoch itu datanya bisa 1 dari 10 dari data indeksnya ya bisa 150. Nah, itu diacak terus setiap epoch. Jadi model itu tidak belajar sequencing dari data yang kita miliki gitu. Ya di sini ya. Nah, if the training data is not shuffled, the machine learning model could learn about the sequence of the instance in the training set gitu. Nah, ini contohnya ya kalau misalnya kita pakai stochastic gradient descent di first 20 steps, bisa dilihat ya di akhir-akhir stepnya itu dia udah mendekati titik optimum ya di garis minimum optimumnya. Cuma karena beda-beda terus ya ada randomnya, jadi bisa kita lihat ya garisnya itu berubah-berubah dikit terus ya, berubah tapi di sekitar minimumnya gitu ya kan. Kalau misalkan di full batch atau di full ya di full gradient descent ya dia berhenti di titik ini gitu. Karena ya dia tahu itulah titik minimumnya gitu. Kalau pakai SGD ya dia akan lompat ke sana kemari gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, itu tipe selanjutnya adalah mini batch gradient descent. Jadi ini adalah titik tengah antara full gradient descent dengan stochastic gradient descent. Nah, di sini instead of computing the gradients based on the full training set, seperti di batch gradient descent ya, daripada kita masukkan seluruh instance yang kita punya, atau hanya menggunakan satu instance aja, seperti di SGD, mini batch itu mengkomputasi gradients based on small random sets of instance called mini batch gitu. Jadi kalau misalkan kita punya data 100, training data 100, kalau misalkan di batch gradient descent itu kita gunakan 100 yang untuk gradient descent, kalau misalkan di stochastic itu kita gunakan 1-1, kalau di mini batch itu kita gunakan subsetnya. Misalkan kita ambil 10 random, terus kita ambil 10 lagi, ambil 10 lagi, ambil 10 lagi. Di mini batch itu seperti itu. Ya. Nah, keuntungan dari mini batch GD itu adalah less erratic dan SGD, ya. Terutama kalau kita menggunakan large mini batch. Jadi kalau misalnya kita menggunakan 20, itu biasanya lebih less erratic dibandingin 10, lebih less erratic dibandingin 5 gitu ya. Terus mini batch gradient descent will end up walking around a bit closer to minimum than SGD, ya. Terus performance boost-nya juga berarti kan matriksnya nggak terlalu banyak gitu. Jadi kalau misalkan di full batch gradient descent kan berarti barisnya kan semakin banyak kalau misalkan semakin banyak data yang dihitung ya, terutama kalau di penghitungannya, ya kan. Nah kalau misalkan dia cuma menggunakan 20 kan berarti dia lebih mudah penghitungannya, lebih cepat. Ya, tapi satu lagi ada ketidakuntungannya kalau misalkan kita menggunakan mini batch itu biasanya lebih susah untuk escape from local minimum. Oh ya, by the way, seluruh yang saya
bahas itu ada di buku ini ya. Jadi kalau misalnya kalian punya buku ini, itu nanti ditulisnya seperti itu. Nah ini perbandingannya nih antara batch yang biru ya, ini full batch, full or batch gradient descent, yang hijau ini mini batch, yang merah ini stokastik. Kalau misalkan memakai full or batch itu bisa kita lihat smooth ya. Dia mulai dari sini terus ke sini, terus dia berhenti di sini. Ya, bisa kita lihat dia berhenti di sini terus nggak kemana-mana. Nah, kalau misalkan pakai stokastik, kita bisa lihat dia ya tetap ke arah titik minimumnya, cuma dia jalannya kemana-mana dulu, ya nggak? Dia bisa ke sana ke sini. Nah, kalau memakai mini batch, dia itu sama, ya arahnya tetap ke titik minimum, cuma less erratic dibandingin yang merah, ya nggak? Kan terlihat jelas gitu. Jadi ini perbedaannya, gitu. Nah, ini jadi comparison aja antara beberapa gradient descent. Yang di atas ini normal equation ya. Jadi kalau large number of training samples ya fast, karena hanya kan tinggal perkiraan matrix saja sebenarnya. Tapi kalau misalkan number of features-nya banyak ya berarti semakin berat ya, karena kan di kolom vektornya makin pas waktu perkaliannya semakin besar gitu. Ya terus di sini scaling required tidak perlu, karena apa? Karena scaling required kan lebih ke arah di sini ya. Gitu. Kalau di gradient descent itu ngaruh, kalau misalkan antara scaled features sama non scaled features itu ngaruh lebih cepat yang scaled features gitu. Nah, kalau misalkan di batch GD ya semakin banyak training samples-nya semakin lambat, walaupun penghitungannya juga sebenarnya lumayan cepat ya, karena hanya partial derivatifnya aja gitu. Tapi kalau mini batch sama stokastik ya sama-sama fast, tapi scaling required tetap sama. Tapi biasanya di sini mini batch-nya itu lebih less erratic waktu pencarian gradient descent. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada apakah ada pertanyaan? Di sini sih mini batch itu biasanya kadang-kadang ada pertanyaan gitu saya, Pak, kira-kira mini batch yang bagus itu berapa ya? Gitu. Terus saya bilang ya sesuai dengan ini aja, semakin besar semakin ya di sini, ya jumlah dari mini batch itu semakin besar maka akan semakin dekat ke minimum titik minimumnya, tapi akan semakin besar komputasinya, memorinya akan semakin besar. Itu juga pengaruh ya. Jadi sih itu aja. Tapi kalau satu ya bakal jadi kayak gini gitu. Itu aja. Jadi selalu ada drawbacks-nya. Oke, mungkin kita lanjut aja ya. Soalnya abis ini ada tutorial dengan asisten. Jadi kita lanjut ke generalization atau saya lihat dulu. Kita lihat dulu sudah sampai mana. Ya, oke, mungkin kita akan coba aja dulu ya sampai 5 menit deh, bentar. Ya. Jadi kita sekarang di generalization-nya dulu, bahas aja sedikit sebentar ya. Jadi apa sih generalization itu? Jadi generalization itu sebenarnya artinya kita itu ingin model kita bekerja dengan baik di data yang belum pernah kita lihat ya. Jadi ini bahasa Inggrisnya, generalization means that we want our model works well on unseen data, ya. Or in other words, for more general types of data. Ya, makanya namanya generalization gitu. Karena kita ingin model kita itu bekerja di general types of data. Salah satu caranya untuk generalization itu kita bisa menambahkan regularization. Ini di section selanjutnya akan kita bahas. Di section ini kita akan belajar bagaimana kita mendeteksi overfitting dan underfitting. Ya, jadi overfitting dan underfitting itu kan tahu ya, sudah dibahas sebelumnya. Lalu most of the time overfit model do not work well on unseen data. Ya, jadi di sini ya overfit model itu tidak bekerja baik terhadap data yang belum pernah kita lihat. Ya, karena apa? Karena the model follows the pattern of training data too much. Ya, terlalu bertumpuk ke training data. On the other hand, underfit model do not work well even on testing or seen data. Jadi kalau misalkan underfit, artinya the model cannot follow the pattern of training data. Jadi ini drawbacks antara overfitting dan underfitting. Ya, nah ini salah satu alasan juga kenapa kita membahas linear regression ya.
kita menggunakan linear regression sebagai fondasi kita belajar di machine learning, karena lebih mudah melihat overfitting dan underfitting di polynomial regression. Ya, jadi misalkan ini kita memiliki data titik-titik biru seperti ini, ya. Nah, high degree polynomial regressions, misalkan degree-nya itu 300 ya, yang green, is severely overfitting the training data. Bisa kita lihat, dia itu sebenarnya pengen selalu berada tepat di titik di titik data-data yang biru ini gitu. Ya, cuma bisa kita lihat jadinya justru hasilnya bergerigi-gerigi gini, ya kan? Ya. Sedangkan linear model dengan degree 1 yang red itu underfitting the training data. Bisa kita lihat jadinya cuma garis lurus doang gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan kita memakai quadratic model yaitu degree equals to 2 ya, yang biru ini bisa kita lihat garisnya itu mengikuti data bentuk ya, bentuk datanya itu dengan sangat baik gitu. Bisa kita lihat lengkungannya itu lebih bagus. Jadi di sini bisa kita lihat yang hijau ini itu overfitting, yang merah itu underfitting, yang biru ini ya just right gitu. Nggak bisa kita lihat bilang paling bagus juga sih, cuma bilang just right kan, maksudnya dari bentukan regressionnya itu cukup bagus gitu untuk menjelaskan data yang ada. Nah, bagaimana untuk mendeteksi overfitting dan underfitting? Ya, salah satu caranya adalah cross validation ya. Itu divide the training data into two parts, training data and validation data. This is one way to tell when the model is too simple or too complex. Ya, jadi di sini overfitting if a model performs well on the training data but generalized according to the cross validation matrix. Sedangkan di overfitting if a model perform poorly on both when in the underfitting. Jadi dipisah aja, kalau misalkan kita punya training data gitu, kita pisah training data dan validation data. Ya, training data itu kita gunakan, di validation datanya itu kita pisahkan. Nanti setelah kita training model, kita cek di validation model. Kita compare, kalau misalkan performanya lebih bagus di training data, kalau di validation datanya itu performanya jelek banget, itu berarti overfitting. Kalau kebalikannya, kalau misalkan di training data itunya jelek, terus di validation datanya juga jelek, ya itu juga underfitting berarti gitu. Jadi bisa kita lihat seperti itu. Seharusnya sih kita pengennya sama gitu. Ya nggak terlalu jauh lah kira-kira ya antara performa di training sama di validation-nya. Atau bisa juga kita plot di learning curve-nya. Jadi plot the model's performance on training set and the validation set as a function of the training set size atau the training iteration ya. Jadi di sini training set size itu bisa kita anggap banyaknya data yang dilihat atau bisa juga sebenarnya training iteration gitu. Nah, di sini contohnya ya underfitting ya, degree equals to 1 to degree 2 ya. Jadi misalkan kita menggunakan degree equals to 1 terhadap data degree 2 data seperti ini ya. Ya, jadi yang merah ini adalah training error-nya. Ya, di sini kan RMSE, sedangkan yang birunya itu validation. Jadi di awal-awal itu error is small after seeing small amount of data, tapi errornya nggak decreasing setelah melihat semakin banyak data. Gitu. Berarti si modelnya itu tidak mampu untuk meminimumkan nilai dari RMSE ini. Ya, nah sedangkan kalau misalkan di sini ya overfitting degree-nya itu kita memakai degree equals to 10 ya, padahal datanya degree 2 ya, bisa kita lihat error is small after seeing both small and large amount of data, tapi ada big gap gitu ya. Di sini bisa kita lihat gap antara RMSE terhadap training datanya sama validation datanya ya. Kalau misalnya ada gap gini berarti showing overfitting gitu. Jadi semakin overfitting maka gapnya akan semakin besar. Atau ada caranya lain juga, ini nanti kita bahas ya. Nah, tapi sebelumnya kita bahas dulu bias and variance trade-off ya. Ini ada important theoretical results of statistics and machine learning is that the fact that model's generalization error can be expressed as the sum of 3 very different errors. Jadi di machine learning itu errornya itu bisa terjadi karena 3 hal ya di machine learning sama di jadi dijelaskan secara statistik dan machine learning-nya ya. Error yang pertama itu datangnya dari bias ya. This part of generalization error is due to wrong assumptions. Misalkan we assume that the data is linear when it's quadratic gitu kayak tadi ya. Jadi kita assume that the data is linear padahal sebenarnya di quadratic. Jadi asumsi kita salah. Jadi pada saat kita menemukan high bias model ya, it is most likely to underfit the training data.
ya. Dan if your model is underfitting the training data, adding more training examples will not help. You need to use more complex model or come up with better features. Jadi contohnya kayak gini, kalau underfitting ya, mau training setnya size-nya ditambahin terus itu juga nggak ngaruh. Ya, error-nya nggak decreasing ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan high bias model, jadi yang kita harus tambahkan itu adalah kompleksitas dari model kita. Nah, error yang kedua itu variance. Nah, error ini due to model's excessive sensitivity to small variations in the training data. Ya, jadi kenapa namanya variance ya? Karena sensitif terhadap small variations in the training data, gitu ya. A model with many degree of freedom, such as high degree polynomial model, is likely to have high variance and thus to overfit the training data. Jadi maksudnya apa? Jadi kan bisa kita lihat di satu titik ini berdekatan itu datanya itu kayak ada variance-nya, ya nggak? Nah, kalau misalkan kita pakai polynomial degree-nya tinggi, itu dia pengen garisnya itu selalu mengikuti garis-garis yang ada. Nah, itu maksudnya itulah kenapa kita sebut sebagai ini ya, excessive sensitivity to small variations. Itulah kenapa namanya variance. Variance error. Nah, terus yang terakhir adalah irreducible error or uncertainty. This part is due to the noisiness of the data itself. Jadi kalau misalkan datanya noisy gitu, ya maka itu adalah salah satu fitur dari dataset yang kita miliki gitu. The only way to reduce this part of error is to clean up the data, ya. Misalkan fix the data source, atau misalkan ada ternyata sensornya broken atau misalkan kita bisa juga detect and remove outliers, itu bisa juga. Jadi cara penyelesaiannya beda. Nah, kalau dari modelnya sendiri sih berarti kita ada dua kan ya, bias dan variance. Nah, di sini apa namanya? Ada kita sebut apa namanya? Grafik ya, dari antara optimal capacity, bias and variance secara visualisasi ya. Kita definisikan capacity as the number of the parameters, jadi number of the degree of freedom. Contohnya kalau di polynomial regression, jadi semakin besar kapasitinya, semakin besar polinomialnya, levelnya semakin ke sini semakin kecil. Ya, nah di sini ada underfitting zone dan overfitting zone. Ya, jadi di sini ini adalah generation error. Generation error itu adalah biasanya kita dapatkan di validation data atau di unset data. Jadi kita hitung di sini. Nah, bisa kita lihat kalau misalkan kita memakai kapasitas yang kecil, ya, maka biasa kan semakin tinggi, gitu. Tapi semakin kita tambahkan atau memakai model yang kompleks, maka biasnya errornya itu akan semakin kecil, ya, semakin kecil, semakin kecil, ya. Sedangkan kalau di variance, ya, kalau misalkan kapasitasnya kecil atau level di degree of polynomial kecil, ya maka akan semakin masih kecil gitu. Tapi kalau kita tambahkan variance akan semakin besar, ya karena akan semakin sensitif kan terhadap variation of data. Nah, jadi sebenarnya kita cari itu adalah optimal capacity-nya gitu. Di machine learning itu biasanya seperti itu. Kita ingin mencari titik-titik yang pas gitu, yang paling optimum, errornya itu tidak terlalu besar gitu antara error dari variance dan error dari biasnya. Nah, itu kita harus hitung menggunakan generalizing error. Itu oke, kira-kira sampai situ aja dulu. Section selanjutnya nanti kita bahas di minggu depan, ini nggak masalah. Selanjutnya habis itu kita bahas neural networks. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke tutorial. Jadi kita bahas tadi, sorry. Ya, jadi di sini kita sudah bahas sampai ke sini ya, ke generalization. Tinggal ke regularization-nya aja. Terus sisanya minggu depan hari Selasa kita akan bahas mengenai artificial neural networks ya, generalization plus artificial neural networks. Oke. Sounds good. Oke, ada pertanyaan? Mudah-mudahan jelas ya. Terutama sih bagian konsep ini lumayan penting. Konsep dari bias and variance itu penting. Ya, terus ini juga konsep yang penting bagaimana untuk mendeteksi overfitting and underfitting. Konsep dari generalization juga penting. Kalau ini sebenarnya lebih ke arah ya secara umum
neural networks itu dicari optimasinya, dicari nilai solusinya itu bagaimana, optimumnya bagaimana caranya. Oke, sepertinya nggak ada pertanyaan. Kalau gitu bisa saya serahkan ke Marshall dan Rizal untuk tutorial. Apakah mau Mas Marshall dulu atau saya dulu ya? Apakah Mas Marshall udah bisa? Boleh sih, Mas. Boleh saya dulu atau Mas dulu maksudnya? Ya udah, boleh saya juga sih, nggak apa-apa. Ikutin urutannya ya. Oke, siap. Saya coba share screen dulu. It's loading. Udah kelihatan belum ya? Masih hitam kalau di saya. Oke. Oke, harusnya sih udah kelihatan ya. Jadi di tutorial kali ini, tutorial 1 itu dibagi jadi 2 bagian. Yang pertama itu linear regression, saya yang bawain. Terus bagian keduanya ada logistic regression dibawain sama Mas Rizal. Dan di tutorial kali ini sih untuk linear regression-nya, kita bakal solve linear regression itu in the class form atau analytical solution. Jadi kita belum pakai gradient descent. Terus untuk regression-nya sendiri dibagi 2, MLE, yaitu metode frequencies, sama satu lagi ada Bayesian linear regression. Jadi kita mulai aja. Jadi untuk linear regression menggunakan MLE ini, kita pakai data Boston dataset dari CMU. Jadi di sini pertama kita boleh mulai dengan import semua library yang kita butuhin. Di sini kita pakai library yang sederhana dulu, beda dengan tutorial sebelumnya di mana kita langsung perkenalin kayak PyTorch dan TensorFlow. Di sini kita pakai scientific library yang umum digunakan di Python. Di sini kita punya NumPy. Terus Matplotlib ini buat kebutuhan visualisasi. Kayaknya saya nggak ini deh, besaran. Terus di sini kita download, maksud saya load data setnya pakai sklearn. Di sini ada Boston dataset. Terus di sini saya sengaja ngeprint deskripsi datanya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa atribut data, diantaranya pendapatan per kapita, crime rate salah satunya, terus ada apalagi di industrialness, ada average number of room, ada beberapa lah gitu. Tapi di tutorial ini kita cuma pakai beberapa atribut aja, beberapa atribut doang gitu. Nah ini spesifiknya sih kita pakai kolom indeks kedua dan kelima. Nah, kalau kita lihat di sini tuh kita mulai indeksnya dari 0, terus itu artinya kita take 0, 1, 2, industrialness 3, 4, 5, sama average number sebagai data masukan gitu. Kalau di slide-nya kita punya X-nya itu industrialness sama average number of room. Nah, kebetulan di sini ada 506 instances, dan tentu kita punya 2 atribut karena kita cuma pakai 2 atribut doang. Nah, selanjutnya kita coba untuk idenya adalah kita ada yang nanya sepertinya perlu kode akses. Mas Rizal, ini udah dibikin public belum ya? Udah, tapi bisa diaksesnya pakai UI ya, email UI, jangan pakai email yang biasa gitu maksudnya. Nah ya, jadi kalau mau diakses tuh jangan pakai email pribadi yang Gmail gitu, pakai email UI. Oke, saya coba lanjut dulu ya. Kalau misalnya masih ada problem, dikabarin lagi supaya kita bisa coba cari solusi. Oke. Nah, terus kita coba plot
terhadap price. Jadi price ini adalah Y-nya atau labelnya atau targetnya gitu. Jadi based on industrialness and average room, we want to determine the price of the house. Nah, jadi ini ada ringkasan singkat dari MLE. Pertama kita punya basis function dulu, di mana kita punya semacam mapping transformation. Jadi kita punya X, terus kita masukin ke basis function, terus kita punya biasanya sih kita pengen input kita tuh lebih rich ya. Jadi informasi yang dia miliki itu lebih broaden gitu, lebih broader. Tapi untuk keperluan tutorial ini sih kita nggak bikin dia ribet, jadi cukup tambahin satu constant value aja ntar. Tapi itu nanti dulu. Jadi idenya pertama kita punya basis function dulu gitu. Jadi intinya basis function itu we take the value x gitu. Jadi basis functionnya ini dilambangkan dengan p of x. Nah terus misalkan karena dia linear, kita punya weight untuk masing-masing komponen dari keluaran dari basis function itu. Makanya kita punya W transpose P of X. Terus misalkan kita punya M komponen, kita bisa tuliskan sebagai sum of W sub J, P sub J of X. Sampai sini harusnya masih cukup jelas ya. Terus MLE, di sini kita make an assumption bahwa there is some noise for every label. Jadi noise-nya itu dinotasikan sebagai epsilon. Jadi ada additive noise. Jadi misalkan kalau kita assume that the noise itu coming from Gaussian distribution dengan mean itu 0 dan precision itu eta, maka kita bisa tulis precision itu di sini inverse dari variance gitu. Jadi bisa dituliskan sebagai 1 per sigma square gitu. Jadi di sini bisa dituliskan bentuk analitiknya sebagai suatu distribusi Gaussian, di mana min-nya itu adalah f, x dan w, dan precision-nya itu beta, si beta tadi. Nah itu untuk satu data. Jadi kalau kita punya n data dan kalau kita asumsikan setiap data itu disampel secara IID, kita tinggal kaliin semua YI-nya, dan karena ML itu biasanya kita dealing with log of probability instead of the probability itself, jadi kita bisa transform produk jadi sum di sini. Jadi kita punya sum of log, dan lagi-lagi bentuk analitiknya bisa dituliskan sebagai berikut, di mana n per 2 ln beta minus n per 2 ln 2v dikurang beta dikali e. Jadi e itu adalah square error-nya, dan n itu adalah jumlah datanya. Nah untuk MLE kan idenya kita take the gradient with respect to the parameter, terus kita set to 0, terus kita solve untuk parameternya, terus kita bisa dapat parameter optimumnya gitu. Jadi di sini kita turunkan terhadap W, terus kita punya bentuk tertutup seperti ini. Jadi at the end kita punya W itu sebagai berikut. Jadi kita punya capital P transpose P di inverse, terus dikalikan dengan capital P transpose Y. Jadi capital P itu kita nge-stack semua data ke semua, kita kan tadi punya n ini ya, n data. Terus untuk masing-masing n itu kita passing ke basis function, dan karena keluaran dari basis function itu ada m komponen, jadinya ukurannya itu n dikali m gitu. Jadi n itu jumlah datanya, n itu jumlah barisnya,
M itu jumlah kolomnya, N itu tadi N itu melambangkan jumlah data, M itu melambangkan jumlah komponen dari luaran basis function-nya. Dan dengan cara yang sama, misalkan nih betanya itu kita nggak tahu tuh, kita disuruh cari beta yang optimal juga, kita bisa turunin juga dengan cara yang sama. Tapi pada pada tutorial ini kita asumsiin kalau ini tuh udah diketahui gitu, atau bahkan mungkin nggak terlalu jelas sih kita pakai atau enggaknya gitu. Nah, untuk referensi sendiri bisa langsung lihat di page ini saya ringkas gitu aja. Jadi kalau mau lebih detailnya silakan baca bukunya di halaman 138 sampai 142. Nah, jadi di sini suppose X1 itu industrialness dan X2-nya itu average room-nya. Jadi di sini kita punya basis function itu X1, X2 ditambah satu constant. Jadi saya tambahin satu di sini. Jadi implementasinya cukup concate aja inputnya dengan constant 1. Nah, selanjutnya untuk normal equation-nya, kita tinggal ngikutin bentuk yang ini aja. Jadi di sini pertama kita tentuin dulu n sama n dan d-nya. Itu dari si fungsi dari si x-nya kita bisa dapetin n sama d-nya. Terus di sini kita tinggal implementasi si bentuk yang ini tadi, bentuk UML yang tadi. Sorry, yang ini. Saya nggak jelasin lebih detail ya, kalian bisa lihat sendiri ini implementasinya gimana. Nah, terus selanjutnya kita panggil fungsinya di sel berikutnya. Jadi di sini kita pakai 500 data untuk build si linear regression-nya. Dan si 6 data terakhirnya tadi itu kita pakai buat ngetes. Jadi di sini ini hasilnya. Dan kalau kalian pengen visualisasiin, sangat dianjurkan supaya kalian bisa lihat bentuk prediktornya dan bentuk maksudnya bisa ngebandingin hasil prediksinya dan ground truth-nya gimana gitu. Sampai saat ini ada pertanyaan nggak? Oke, nggak ada. Selanjutnya ada Bayesian regression, tapi ini waktunya tinggal 10 menit lagi. Saya takutnya Mas Rizal nggak kebagian tutorial, jadi kayaknya saya serahin ke Mas Rizal dulu, terus kalau masih ada waktu, ntar saya balik ke Bayesian regression lagi. Oke, siap, Mas. Kalau gitu saya share screen dulu ya. Oke, jadi saya sebenarnya ada dua codingan terkait logistic regression. Jadi bedanya sebenarnya yang pertama ini dari yang dibuat, terus kalau yang satu lagi itu dari referensi gitu. Terus sedikit beda sih, tapi nggak terlalu beda jauh. Jadi pertama karena ini logistic regression, kita pakai dataset buat klasifikasi. Jadi di sini saya pakai dataset loadwine. Jadi dia kumpulan dari wine gitu. Terus karena dia dari sklearn juga, jadi nanti bisa kalian tampilkan gitu deskripsi dari loadwine ini sama kayak tadi yang sudah Mas Marcel jelaskan kayak gitu. Tapi untuk kali ini saya langsung pakai aja. Jadi ada 13 fitur yang kita akan gunakan. Terus karena kelasnya di sini kita cuma mau pakai karena untuk mempersimpel, jadi saya makanya binary classification aja. Jadi cuma ada 2 kelas saja kayak gitu. Makanya untuk kelanjutannya di sini saya cuma dihilangkan gitu untuk kelas yang
sama dengan 2 kayak gitu. Jadi cuma pakai kelas 0 dan kelas 1 aja. Terus di sini sebenarnya ya untuk ngambil X dan Y-nya ya. Di X itu maksudnya datanya. Sedangkan untuk Y-nya tuh apa namanya? Targetnya kayak gitu. Sebentar. Oke, jadi mana tadi? Oh ya. Terus setelah itu kita harus ke split nih datasetnya. Kan tadi soalnya belum di split nih sama saya. Jadi nanti akan di split menjadi trend dan test kayak gitu. Untuk nge-splitnya bisa kalian gunakan ini juga library dari sklearn. Jadi nanti dia akan membagi sesuai dengan test size-nya gitu, mau berapa persen. Untuk di sini saya pakai 0,3% gitu. 0,3. Jadi hitungnya 30% kayak gitu. Terus ada juga preprocessing, saya menggunakan min-max. Jadi nanti akan di preprocessing untuk tren dan tesnya juga kayak gitu. Terus sebenarnya karena ini pakai library-nya dari sklearn, jadi cukup gampang itu kalian untuk nge-trainnya bisa pakai fungsi fit, dan untuk melakukan prediksinya bisa kalian menggunakan prediksi gitu, predik ini gitu. Jadi pertama-tama kita lakukan training dulu ya untuk apa ya? Untuk parameternya di sini saya pakai parameter dari logistik regression masih yang defaultnya ya dari sananya. Untuk kalian misalnya nanti mau pakai penalty-nya, penambahan, regularisasi dan lain-lainnya nanti bisa ditambahin aja. Terus di sini buat ngefitnya ya trainingnya jadi pakai training X training dan dia training ini. Terus habis itu nanti akan menghasilkan sebuah model yang udah pre-train, itu langsung dipredik aja dan akan menghasilkan Y prediknya kayak gitu. Terus ini simpel aja sih karena kita udah mendapatkan prediknya, udah mendapatkan hasil prediksinya, kita bisa hitung akurasi di sini sama akurasi, recall dan precision aja. Jadi nanti kalian inputin aja untuk ya tesnya. Jadi yang apa ya, ground truth-nya dari datanya dan hasil prediksinya. Nanti akan menghasilkan ya nilai akurasinya, recall dan precision-nya seperti itu. Mungkin saya lanjut ke yang kedua. Jadi yang kedua ini tuh sebenarnya codingannya dari yang tadi yang Iris itu yang udah dijelaskan oleh Pak Ferbian. Jadi ini codingannya aja. Jadi yang pertama ini seperti yang kalian tahu kan tadi bahwa ini ada fungsi sigmoidnya gitu untuk menjelaskannya. Jadi ini jadi kalau yang di bagian 2 ini lebih apa ya? Lebih interaktif gitu, soalnya ada grafiknya seperti itu. Untuk datasetnya ini sama, jadi dia menggunakan Iris. Habis itu ini untuk deskripsinya. Next. Ya, di sini kayak ngambil dataset datanya aja, jadi ngambil X-nya dan targetnya seperti itu. Habis itu ya di sini kita menggunakan logistic regression, terus sama juga ini ada trainingnya, ada testingnya, maaf trainingnya, benar trainingnya. Setelah itu, setelah kita mencoba trainingnya kan kita harus cobain testingnya nih. Testingnya di sini menggunakan dataset baru, jadi sebenarnya biasa aja gitu, maksudnya line biasa aja dari 0 sampai ya, sebanyak 100 kali gitu. Terus nanti ya jadi dilihat hasil probability-nya. Nah ini seperti yang udah dijelaskan juga sama Pak Fabian ya. Jadi nanti karena ini ngambilnya cuma satu fitur aja, jadi nanti kita bisa lihat decision boundary-nya antara kelas A dan kelas B ini seperti itu. Terus ini bisa lihat decision boundary-nya 1,6. Jadi kalau misalnya lebih dari 1,6 dia akan masuk ke dalam Iris ini, dan kalau yang kurang dari 1,6 probability-nya decision boundary, jadi makanya dia akan masuk ke dalam Iris ini. Nah, ini untuk melakukan prediksinya. Jadi kalau misalnya datanya dia 0,1, dia akan masuk ini petalnya ya, maksudnya petal weight-nya ya. Jadi kalau misalnya dia lebih besar dari 0,7 maka dia akan masuk ke dalam kelas 1, dan kalau misalnya kurang dari kalau misalnya nilainya 1,4
1,5 maka nilainya akan jadi 0 kayak gitu. Nah, ini untuk yang softmax-nya jadi sebenarnya hampir sama aja, tapi kita coba menggunakan dua fitur ya. Jadi ada petal length-nya dan ada weight-nya. Terus untuk targetnya juga setahu saya ini masih ini ya, masih binary classification gitu. Terus ya udah ini sama aja, jadi ini buat apa ya, grafiknya aja kayak gitu untuk melihatnya. Terus, nah yang kalau ini sebenarnya karena ini ya, karena ini cuma dua kelas aja ya, makanya nanti di sini dicoba 3 kelas. Jadi karena si dataset aslinya kan dia punya 3 kelas kan, makanya nanti otomatis melakukan softmax regression gitu. Nanti perbedaannya adalah kalian tinggal nyantumin aja di logistic regressionnya multi-class gitu, multi-class multinominal. Terus nanti solvernya tuh maksudnya untuk menyelesaikannya gitu. Di sini untuk solver dan masalah lain-lainnya bisa kalian lihat di ini ya, di dokumentasinya gitu. Ada yang cocok buat multinominal, ada yang cocok untuk binary classification dan lain-lain kayak gitu. Untuk ini untuk random state-nya aja biasa. Terus ya ini untuk trainingnya, fit to kan training. Terus ya udah ini untuk apa ya, visualisasinya aja seperti itu. Jadi seperti yang ya ini udah dijelaskan juga kan sama Pak Febian. Jadi untuk misalnya kita punya data baru nih, data yang buat di testing. Misalnya fiturnya tuh 5 dan 2 gitu. Jadi length-nya tuh dia 5 dan width-nya 2 kayak gitu. Ini mau masuk ke kelas mana sih? Taunya kalau misalnya dari model yang kita buat tuh dia masuk ke kelas 2. Maksudnya kelas 2 berarti Iris prosa ini ya. Terus kalau untuk melihat probability-nya kita tinggal panggil aja predict proba ini. Dia nanti akan menghasilkan karena kita punya tiga kelas ya. 3 kelas makanya nanti akan menghasilkan tiga probability gitu. Jadi ini probability untuk kelas 0, ini probability untuk kelas 1, dan ini untuk probability kelas 2 kayak gitu. Nah, karena kita mau lihat sebenarnya dari probability ini tuh yang maksimum mana sih yang untuk supaya bisa menghasilkan kelasnya gitu. Jadi ini data ini tuh masuk ke kelas mana gitu. Dapat dilihat bahwa yang maksimum itu kan yang kelas 2 ini ya. Makanya nanti otomatis si data baru ini tuh data 5 dan 52 ini tuh masuk ke kelas yang kedua seperti itu. Ya mungkin dari saya itu aja sih, cukup simpel ya, nggak terlalu ribet. Mungkin ada pertanyaan terkait logistik regression ya khususnya. Sepertinya nggak ada ya. Kalau gitu udah selesai juga sih, Mas. Nah, ini apakah dari boleh kita lanjut dulu? Bu Mira? Ya, sedikit ada mungkin pertanyaan. Mas Rizal, tadi yang di bawah itu kan ada probabilitas yang paling bawah, probabilitas untuk ketiga kelas ya. Ya benar. Itu bukannya kalau dijumlahkan harusnya 1 ya totalnya, atau saya salah? Ya harusnya 1 ini kan ada I minus 0,7 Oh, ya. Jadi minus itu ya. ya minusnya. Oh, dia Seharusnya 1 sih ini kalau gitu. Oh, 1 ya. Cuman ini yang minusnya 0, minusnya 1 ya, yang paling terakhir lebih besar gitu ya. Iya, makanya kan ya, ini ya. minusnya I minus 0,1 01 ya, makanya jadi dia 01 paling itu besar 02 gitu. dia. Oh ya, itu minus 7 ya. Oke. Iya. Ya, makasih. Oke. Oke, kalau nggak ada gimana ya Pak Febian? Apakah kita lanjut terkait yang Bayesian itu atau gimana? Jadi mungkin karena waktunya juga udah habis ya. Jadi mungkin bagi yang ada keperluan, mungkin silakan saja meninggalkan session. Maksudnya silakan setelah absen ya. Jadi tulis dulu absennya, hadir. Lalu setelah itu boleh meninggalkan session ini. Lalu mungkin setelah itu baru bisa diteruskan ya, Marshall, untuk menjelaskan sedikit mengenai Bayesian linear regression. Ya ini kan direkam ya, jadi nggak masalah. Nanti kalau yang nggak bisa ikut nanti bisa lihat rekamannya, tapi ya mungkin kita lanjutkan dulu mungkin ya 10-15 menit, kira-kira seperti itu aja.
Nggak masalah ya Masya? Atau Masya ada aktivitas lain? Kayaknya kamu masih Masih mute Mas. Iya. Oh iya, sorry. Iya. Oke, Jadi gitu. Ya oke, gitu aja ya. ya. Kalau gitu silakan untuk yang sudah ada jadwal lain silakan live aja nggak apa-apa. Kita teruskan dulu sebentar bahas basic linear regression dengan Marcel. Oke, silakan Marcel. Oke. So jadi di Bayesian regression itu sebenarnya kan kita ingat lagi kita punya 2 step ya. Step pertama inferensi. Inferensi itu artinya kita mau pengen capture dari posterior si dalam hal ini W diberikan dataset D gitu. Terus di step kedua itu kita punya namanya prediction. Jadi intinya ketika diberikan data yang baru, kita mau coba capture probability data yang baru itu diberikan posterior distribution yang sebelumnya udah kita dapetin gitu. Jadi di sini balik lagi nih ngikutin bukunya Bishop. Jadi kita misalkan kita punya prior W, prior W itu isotropic Gaussian. Jadi isotropic Gaussian itu kita punya minnya 0, terus identity matrix-nya itu kita kaliin dengan precision alpha. Jadi di sini kita punya identity matrix. Identity matrix itu matrix berukuran M kali M, di mana M itu adalah dimensionalitasnya si W, dan elemen lain kecuali diagonal matriksnya itu bernilai 0 gitu. Jadi elemen pada diagonal matriks itu bernilai 1 gitu. Nah, terus di sini berdasarkan conjugate prior, kita punya posterior itu bentuk analitiknya sebagai berikut. Jadi kita punya min itu beta. Jadi ingat lagi beta ini kalau kita merujuk ke bagian yang pertama itu dia berasal dari noise tadi gitu, dari precision-nya si noise tadi. Jadi kita masih pakai itu, tapi sekarang kita punya hyperparameter tambahan dari si alpha, di mana alpha itu berasal dari prior. Jadi di sini ada SN itu covariance-nya. Jadi nanti di sini kita punya covariance. Terus kita punya capital P transpose dikali Y. Jadi di sini idenya adalah pertama-tama kita compute covariance-nya dulu, baru kita bisa compute min-nya, karena min-nya itu butuh informasi dari covariance-nya. Tapi di sini juga dia nggak explicit covariance, tapi inverse-nya gitu. Karena balik lagi kita pakai term precision. Jadi precision itu inverse dari variance. Jadi bentuk analitiknya itu bisa dituliskan sebagai berikut: alpha dikali identity matrix ditambah beta dikali capital P transpose capital P. Lalu karena kita work based on log of density, kita punya log of posterior, bentuknya kayak gini. Nah, selanjutnya kalau kita udah bisa solve bentuk yang ini, kita masuk ke step yang kedua untuk prediction. Jadi misalnya kita punya data yang baru gitu, kita punya X. Ingat lagi kalau di predictive posterior itu kita cari ekspektasi dari P of Y given X and Y, di mana Y-nya itu disampel dari posterior gitu. Makanya di sini kita punya P of W given X, Y, alpha, beta. Dan di sini kita punya integration, artinya kita ekspektasi gitu. Nah, umumnya sih kita nggak selalu nggak selalu hitung bentuknya secara langsung gitu, karena kadang sulit untuk dihitung juga gitu. Jadi biasanya kita pakai Monte Carlo estimation, jadi kita pakai sampel, misalnya 10 sampel dari si W-nya tadi, terus kita rata-ratain gitu. Jadi kita umumnya sih nggak selesai ini secara langsung. Nah, lagi-lagi integral dari perkalian 2 distribusi Gaussian itu menghasilkan distribusi Gaussian. Nah, dalam hal ini kita punya bentuk tertutupnya sebagai berikut. Lagi-lagi bisa lihat sendiri di Bishop.
Tapi mereka juga sih nggak secara eksplisit nurunin kenapa bentuknya kayak gini. Mungkin nanti kalau saya ada waktu, saya coba turunin sendiri supaya bisa lebih jelas kenapa bentuknya kayak gini. Nah, ya udah itu aja sih. Terus di sini kita tinggal implementasi aja posterior sama prediction-nya gitu. Jadi untuk posteriornya lagi-lagi ngikutin yang ini. Terus untuk prediktifnya yang ini, kita ngikutin yang ini. Nah, di sini kita untuk ngetesnya pakai fungsi linear yang bentuknya kayak gini. Jadi W0 itu konstannya, W1 itu faktor pengalih terhadap X, terus kita punya noise. Nah, untuk noise-nya sendiri ini kita ikutin yang tadi itu, yang pertama kali diintroduce di MLI yang ini. Terus ya udah, ini semuanya tinggal visualisasi doang, kalian bisa lihat sendiri. Kayaknya nggak banyak yang bisa saya jelasin juga. Harusnya sih dilihat doang udah jelas ya. Terus selanjutnya di sini ada jumlah data. Jadi di sini kita punya 50 data. Nah, terus di sini kita set beta sama alpanya. Nanti kalian bisa coba sendiri untuk ubah-ubah ini ya. Jumlah datanya kalau kalian ubah, kalian banyakin atau kalian buat lebih sedikit itu kira-kira ngaruh nggak gitu. Terus di sini juga kalian bisa ubah beta dan alpanya gitu. Terus ya udah tinggal dicobain semuanya aja. Terus di sini di gambar ini saya coba jelasin ya. Jadi gambar yang pertama itu curvature dari posterior distribution-nya. Jadi kalau kalian lihat dia bentuknya agak ini ya, agak kecil gitu, terkonsentrasi di satu density gitu. Nah, mungkin dan ini akan berbeda kalau kalian kurangin n-nya gitu. Jumlah datanya kalau kalian kurangin dia biasanya akan lebih wide, jadi lebih wide gitu. Dan ini balik lagi karena uncertainty jadi lebih gede gitu karena informasi yang dia dapat itu lebih sedikit karena datanya lebih kecil juga. Nah, untuk yang kolom kedua ini tuh plot dari beberapa sampel function yang disampel dari posterior distribution gitu. Jadi ground truth ini adalah fungsi aslinya. Kalau kita lihat lagi tadi di awal tuh kita set W0 sama W1 itu 0,5 ya. Jadi itu ground truth-nya. Nah, sementara yang hijau ini fungsi-fungsi yang kita sampel dari si posteriornya tadi. Kan posteriornya kan P of W ya. Nah, dari situ kita bisa sampel 10 W. Ingat untuk masing-masing W itu kita punya W0 sama W1 gitu. Nah, terakhir itu kita di kolom ketiga itu ada visualisasi dari uncertainty-nya. Jadi yang biru ini min-nya, sementara yang biru muda itu yang agak lebar tuh uncertainty-nya. Jadi itu uncertainty itu confidence, ingat lagi yang bentuk yang ini tuh. Jadi yang biru tuh min-nya, sementara yang agak biru muda itu tadi uncertainty kayak gitu. Jadi udah itu sih, kayaknya nggak ada yang gimana-gimana. Tapi kalau kalian nge-refer ke Bishop, sebenarnya ada beberapa bagian lagi, tapi itu kayaknya di luar scope ini ya, perkuliahan. Kayak misalnya kan bisa coba model comparison, jadi misalnya kalian punya beberapa model logistic regression, kalian bisa cocokin nih kira-kira model yang mana yang, atau misalnya arsitektur mana yang cocok untuk dipakai buat nyelesain data ini gitu. Misalnya kita punya diberikan suatu dataset, terus kita punya beberapa candidate model, nah kita pengen milih gitu, ada namanya model selection, itu beda lagi. Tapi at the end tetap pakai prinsip Bayesian. Kira-kira itu aja. Kalian boleh eksperimen dengan jumlah datanya, atau mungkin dengan fungsi ground truth-nya. Kalian juga bisa eksplorasi beta dan alpanya, karena itu bakal mempengaruhi kan. Noise-nya kalau misalnya variance-nya gede, itu akan beda lagi ya. Dan alpanya tadi kan itu dari prior-nya, jadi prior-nya itu pengaruh atau enggak, kalian bisa coba-coba sendiri. Dan lagi, basis function-nya nggak harus polinomial ya. Kalau misalnya kalian lihat di slide dan di buku itu, bentuknya bisa banyak banget, bisa diubah dalam bentuk Fourier,
Fourier series atau mungkin Gaussian basis function, ada banyak. Itu sih. Sampai saat ini ada pertanyaan? Oke, saya rasa nggak ada lagi. Kalau kayak gitu, saya stop share. Kalau ada pertanyaan, mungkin bisa di-post di Skeleton. Tes. Kayaknya ya kedengaran ya suara saya. Tadi maaf, kayaknya speaker saya bermasalah. Oke, gitu aja. Jadi terima kasih ya Marshall. Jadi penjelasan mengenai Bayesian regression lebih ada tambahan ya. Kemarin kan cuma hanya sekedar ini loh posterior distribution-nya gitu. Tapi sekarang bisa dicoba langsung. Oke, kalau gitu terima kasih. Waktunya juga udah lewat 12 menit. Terima kasih yang sudah mengikuti sampai akhir. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Jadi hari Kamis minggu depan itu kalau nggak salah libur. Jadi kita cuma punya hari kebalik ya? Yang libur tuh hari apa sih? Kamis. Libur ya? Benar ya? Ya oke, Kamis itu libur, berarti hari Selasa kita masih ada kuliah. Habis itu ya kita akan membahas artificial networks. Jadi setelah pembahasan yang regular session. Oke, kalau gitu terima kasih. Saya tutup sesinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Febri. Terima kasih.